Ya, kita lanjutkan kembali polemik malam hari ini menakar kasus hukum Ahok. Kemarin dalam pembelaannya, Pak Ahok menyebut-nyebut soal tidak ada niat dan juga membanding-bandingkan betapa banyak yang dia lakukan terhadap agama Islam. Bagaimana Bung Dhanil melihat ini? Ya, kalau kemudian fakta ada memang Pak Ahok banyak melakukan sesuatu buat Islam, baik saja, bagus gitu. Tapi kan itu sesuatu yang terpisah dengan apa yang beliau lakukan di Pulau Seribu. Bahkan sering ada yang nanya teman-teman wartawan ke saya, Mas Dhanil gimana tentang tangisan Pak Ahok gitu kan mencerminkan beliau melakukan penyesalan. Saya selalu jawab, saya bukan spesialisasi saya untuk menilai tentang tangisan, saya bilang. Jadi tapi kalau kemudian Pak Ahok menangis ya baik saja dan bagus, dan itu adalah salah nangis itu kan dalam Islam juga adalah upaya melembutkan hati, kan bagus itu baik saja. Jadi ketika ada yang bilang Pak ini tangisan Pak Ahok politisasi segala macam, ya saya pikir enggak perlu juga komentar seperti itu. Saya pikir tangisan Pak Ahok itu bagus karena orang yang menangis itu melembutkan hati. Kan Pak Ahok selama ini kan suka marah-marah segala macam. Kemudian ketika beliau menangis itu juga dalam upaya menurunkan dan melembutkan hati beliau. Dan kita hormati upaya itu. Tapi kemudian dilanjutkan bahwa ini seolah-olah menunjukkan bahwa saya tidak ada niatan untuk melakukan penistaan agama. Ruang niat itu kemudian kita serahkan sajalah sepenuhnya kepada proses pengadilan. Saya juga tidak ingin jadi hakim dalam posisi itu. Jadi sepenuhnya nanti kita serahkan pada proses pengadilan. Saya selalu ditanya oleh teman-teman wartawan, bagaimana kalau kemudian Pak Ahok dibebaskan? Kita lakukan upaya hukum berikutnya. Jadi jangan lakukan di luar hukum. Kita hormati saja proses hukum. Kalau kemudian Pak Ahok kemudian dibebaskan misalnya, atau Pak Ahok dihukum gitu ya, kami sebagai pihak pelapor ya melakukan upaya hukum berikutnya. Kan keputusan bisa ada upaya hukum berikutnya bisa kita dorong melalui jaksa dan banding seterusnya. Dan lain. Betul. Baik. Pak Jajah, bagaimana kemudian kita mengawal ini supaya jangan ada anggapan kalau bebas, oh ini ada intervensi, kalau tidak bebas ada seperti ini, supaya masyarakat juga menjadi paham bahwa pengadilan yang diminta ini sudah berjalan dengan fair dan baik-baik saja. Sepanjang proses peradilan itu berjalan dengan fair, apapun hasilnya harus kita hargai. Nah, KAY mendorong agar itu fair. Bagaimana fairnya itu? Proses bersidang sesuai dengan ketentuan hukum acara. Kita juga mendorong agar semua pihak yang berperkara di situ itu bertindak fair, tidak melakukan upaya-upaya intervensi. Ya, baik pihak kejaksaan, pihak terdakwa, kemudian pihak di luar itu jangan melakukan intervensi. Karena peran Komisi Yudisial itu selain melakukan pengawasan yang sifatnya melakukan suatu pengawasan yang memberikan sanksi, tetapi juga KAY juga memberikan pengawasan yang sifatnya mencegah agar hakim itu tidak melakukan suatu pelanggaran. Dan juga melindungi agar hakim itu di dalam proses persidangan itu betul-betul dia bertindak sesuai dengan kewenangannya, sesuai dengan independensinya. Nah itu kita KAY punya peran di situ. Jadi kita semua mapping itu proses-proses yang mungkin terjadi mengganggu independensi hakim itu. Sebelum ini apakah ada kasus-kasus yang juga disoroti oleh KAY karena banyak mendapat perhatian publik? Bukan hanya kasus-kasus seperti kayak Pak Ahok, kasus-kasus seperti kayak guru di Kediri, ya. Itu kan kasus kecil juga. Guru di Kediri yang menjewer muridnya kemudian sampai dibawa proses ke persidangan, kita awasi juga agar hakim betul-betul fair dalam melakukan satu proses persidangan itu. Kalau sesuatu yang mendapat perhatian publik kan berarti pengawasannya itu seolah-olah melekat oleh publik. Bagaimana kemudian kita mengawasi hakim dan jaksanya supaya tetap berjalan dengan baik? Kalau di dalam proses persidangan seperti tadi dikatakan oleh Pak Heruman bahwa ketika sidang dinyatakan terbuka untuk umum, siapapun orang yang hadir di situ itu bisa melakukan suatu pengawasan. Kalau kayak misalnya tidak ada di situ, kemudian ada masyarakat biasa, loh kok hakimnya misalnya bertindak tidak fair, memihak misalnya, bisa lapor ke KAY. KAY melakukan satu proses, apalagi kalau didukung bukti perekaman dan sebagainya begitu. Baik, ada perspektif, gimana? Jadi sekedar ini urun pandang mengenai pasal itu penghinaan ya. 156. Ya, penghinaan terhadap apapun kali ini kepada agama gitu ya. Memang ada hukumnya, ada jurisprudensinya itu. Penghinaan itu harus ada niat menghina. Animus injuriandi itu mesti dibuktikan. Ada enggak dia niatannya menghina? Jadi bukan ngajar yang pinter-pinter nih, misalnya
ah dasar bebek lu misalnya kan ya, itu ke dalam konteks nggak ada menghina itu bukan suatu kejahatan. Tapi kalau kemudian itu dikatakan untuk mencaci maki, niat itu harus dibuktikan. Jadi kita tunggu aja untuk pembangunan hukum, ya. Bagaimana membuktikan niat itu? Itu sebabnya tadi saya tidak sependapat dengan abang saya tadi Pak Hairunman itu karena ini pidana material. Pidana material itu adalah dia menjadi tindak pidana kalau terjadi akibatnya. Pasal 156A itu A melakukan bla 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 bla, B yang mengakibatkan satu tarikan nafas itu. Itu sebabnya ini pidana material yang menjadi tindak pidana kalau akibatnya terjadi. Harus ada dampaknya kayak berarti. Pembunuhan. Dia menjadi tindak pidana kalau ada orang mati. Kalau nggak mati bisa penganiayaan berat dan sebagainya. Nah, membuktikan adanya niat menghina ini kita tunggu, makanya kita batasi diri pada perspektif hukum saja. Animus injuriandi dalam penghinaan itu harus ada niat untuk menghina dan ini mesti mengukurnya. Nah itu dia, jadi jaksa harus buktikan itu. Kita tunggu aja. Terima kasih. Jaksa harus membuktikannya. Bisa diukur itu Bang, niat. Oh iya, niat itu kan tidak ditanya, apa niatmu? Tidak. Tentu dari berbagai perbuatan itu bisa disimpulkan ada niatnya. Jadi bukan niat jahat. Aku tidak berniat jahat. Itu tidak begitu. Dalam praktek kita itu niat itu adalah wujudnya di dalam bentuk perbuatannya. Kelihatan itu nanti di dalam itulah pembuktian itu. Nanti akan bisa hakim menjadi yakin bahwa di situ ada niatnya. Ini ada yang berbeda nih Bang. Tadi kalau Bang Tommy bilang 156A dan B satu tarikan napas. Kalau Abang tadi bilang itu tidak mesti. Tidak mesti karena memang di atas itu kan berupa apa? A, B. Jadi tidak mesti ada dampak. Tidak bisa ada dampak. Dalam hal tidak perlu dampak. Tapi kalau dia pidato berupaya bagaimana supaya orang tidak menganut suatu agama, itu B. Dan itu tidak berhubungan? Tidak berhubungan. Karena kalau di A itu penodaan. Penodaan, penistaan. Ini tidak usah kita sangat teknis. Karena sekali lagi kata-katanya, wordingnya, menginterpretasi otentiknya gitu. Ya memang kata-katanya begitu. A melakukan penodaan, bla bla bla. B yang mengakibatkan. Begitu kata-katanya. Jadi yang mengakibatkan. Iya, kalau enggak kita robah dulu pasalnya, undang-undangnya. Karena apa akibat dari penodaan itu? Enggak disebutkan, disebutkannya di B. Jadi yang mengakibatkan orang jadi tidak punya agama. Nah pertanyaannya, di dakwaan itu siapa yang tidak punya agama? Apakah ini yang kemarin disebut harus ada korban itu yang dalam pembelaan kemarin? Yang disebutkan harus ada korban dari itu? Pemikiran menarik, misalnya siapa jadi korban? Mengapa siapa jadi korban penting? Karena menurut KUHAP korbanlah yang harus diperiksa lebih dahulu. Nah ini korbannya orangkah atau agama yang ternoda itu? Boleh dong kita challenge hakimnya. Kalau penganut agamanya? Kalau penganut agamanya bisa kan? Mari kita tunggu hakimnya memutuskan itu. Gimana Bang? Terima kasih. Saya mau masuk pada substansi materi. Saya hanya ingin menjadikan ini momentum tentang pengaturan penyiaran langsung sebuah persidangan oleh media. Saya kira ini menjadi momen yang pas begitu ya. Karena apa? Karena dulu ketika kasus Jessica misalnya, ya kita seperti tidak terlalu pedulilah. Disiarkan, bahkan itu menjadi tontonan yang sangat luar biasa. Nah, pada kasus sidang Pak Ahok kali ini sudah ada aturan yang dibikin oleh majelis hakim gitu ya, bahwa nanti dalam proses pembuktian itu tidak bisa disiarkan secara live gitu. Nah, aturan ini akhirnya menjadi sementara gitu ya, ad hoc dan bergantung kepada majelis hakim. Padahal ini sesuatu yang sangat substansial untuk menjaga independensi sebuah persidangan. Kita tahu terbuka misalnya dan tertutup biasanya ditentukan oleh siapa? Terbuka itu prinsip dalam sebuah pengadilan begitu ya, kecuali untuk kasus-kasus khusus yang sudah dinyatakan tertutup oleh pengadilan, oleh undang-undang, Nah, misalnya di Amerika sekalipun atau di negara-negara maju itu tidak boleh ada siaran live terhadap sebuah persidangan. Media boleh meliput tapi tidak menyiarkan secara langsung dan mereka nanti akan mewawancarai setelah proses persidangan. Nah, ini menurut saya menjadi sesuatu yang penting
terutama misalnya kita usulkan kepada KY dan berkoordinasi kepada Mahkamah Agung agar ke depan ada sebuah aturan yang lebih pasti tentang bagaimana penyiaran live ini dan dalam rangka menjaga independensi pengadilan. Saya tambahkan sedikit khusus sidang terbuka untuk umum. Ini yang Komisi Judisial juga dalam saya boleh sampaikan kita sesalkan waktu kasus Jessica itu setiap hari sampai putusan terbuka. Di KUHAP itu udah disebutkan hakim itu melarang saksi ada di ruang sidang ketika saksi lainnya memberi keterangan. Ini enggak, seluruh dunia nonton. KY diam aja. KY tidak bertindak apa-apa. Jadi itu yang saya bilang, apa yang diawasi sekarang, siapa yang mengawasi siapa sekarang udah nggak jelas. Nah, untung di kasusnya Ahok, hakim udah bilang ini terbuka untuk umum, tapi begitu pemeriksaan bukti saksi tertutup. Berarti ada. Dulu diam Pak, jadi tonton talk show tiap hari. KY saya dengar nggak ngomong apa-apa. Terima kasih. Mungkin ada Pak KY sebentar Bang. Mungkin ada yang berbeda. Kalau dulu kasus hukum Jessica tidak ada perpecahan di bawah, tapi kasus ini kemudian bisa tentunya perpecahan. Pada saat proses persidangan tidak akan berkomentar karena takut dianggap melakukan intervensi. Toh laporan juga sudah masuk dan sedang diproses Pak. Jadi tidak bisa dilarang, tidak bisa diatur oleh pengadilan? Dilarang, diatur. Tentunya nanti ketika hakim itu terbukti melakukan pelanggaran itu tentunya ada proses. Ada proses, ini cerita proses lagi. Hakim yang menentukan tata cara di persidangan. Berdasarkan KUHAP. Nggak boleh lari dari KUHAP. KUHAP mengatakan nggak boleh dicampur itu saksi itu. Tentu ada tata cara hakim mengatur itu. Jadi dalam hal ini memang kalau secara langsung itu tadi Pak Tommy sampaikan bahwa saksi yang akan diperiksa berikutnya sudah tahu dia apa yang ditanyakan. Belum lagi Pak, belum lagi. Itu akan mempengaruhi publik. Mempengaruhi opini publik? Iya. Karena tapi kalau pertanyaannya tadi kenapa untuk kasus Jessica? Wajah menyampaikan itu saja bisa membuat persepsi orang. Shootingnya bagaimana, cara menyorotnya bagaimana, mempengaruhi orang. Itu tadi termasuk nangis juga ternyata jadi dibahas gitu ya. Cuma saya ingin menambahkan tadi soal pasal 156A itu. Jadi supaya jelas, sebentar saya sampaikan dulu. Jadi ada dua di situ. Ini saya bacakan ya. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan. Titik 2. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. 1 poin. B. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun, ya juga yang bersendirikan ketuhanan yang Maha Esa. Poinnya di sini sebetulnya adalah pada titik 2 melakukan perbuatan titik 2. 1 ini, yang kedua ini. Yang kedua, perbuatan yang kedua adalah dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama. Itu yang saya bilang. Bukan perbuatan A berdampak pada B. Itu bertujuan untuk B. Bukan. Ini yang harus cermat kita. Tapi nantilah itu. Nantilah. Tapi letter leg bunyi pasalnya adalah seperti ini. Dengan maksud nyambung itu satu tarikan nafas. Jadi lagi-lagi ini soal penafsiran. Bersambung kepada B. A mengakibatkan B. Lagi-lagi penafsiran. Lagi-lagi penafsiran. Kalau 2 ahli hukum berbicara 3 pendapatnya. Itu 7 pendapatnya. Tergantung siapa. Iya. Baik Pak Jaya, kita istirahat sebentar ya. Baik. Pemirsa, kita akan kembali dengan polemik menakar kasus hukum Ahok setelah ini.